Jadi ada satu keluarga yang tinggal di Jakarta. Keluarga ini tuh lumayan berada dan punya satu rumah besar yang emang ditempatin sama mereka rame-rame. Keluarga ini terdiri dari seorang kakek, dia punya 2 anak. Nah, 2 anak-anaknya ini tuh udah pada nikah dan punya anak. Jadi kakek ini tuh punya 2 anak dan 1 cucu dari anak pertamanya. Kebayang gak? Sehari-hari mereka semua tuh hidup rukun banget. Sering juga ngadain acara di rumahnya, ngundang keluarga-keluarga besarnya juga buat datang. Pokoknya tipe-tipe rumah yang selalu open house kalau ada acara besar gitu, Moebi. Berarti ini satu rumah keluarganya ada banyak dong? Iya bener, Moe. Si kakek kita panggil kakek aja ya. Anak-anaknya namanya Bagus sama Bima. Cucunya itu tuh anaknya Bagus namanya Lita. Kakek tuh tipe kakek yang adil sama anak-anaknya dan sayang banget sama cucu satu-satunya. Apalagi Lita itu masih SD umur 7 tahun, jadi masih kecil dan sedekat itu sama kakek. Sampai akhirnya di umur 80 tahun kakek meninggal karena sakit. Bagus, Bima, sama istri-istrinya termasuk Lita tuh sedih banget. Mereka terpukul karena kehilangan kakek. Di hari kakek meninggal, Bagus dan Bima tuh sibuk ngurusin pemakaman kakek. Sedangkan istri-istri mereka tuh sibuk ngurusin rumah kakek, karena jenazah kakek kan akan ada di rumah dulu sampai zuhur baru dimakamin. Lita cuma bisa nangis-nangis di samping jenazah kakek. Keluarga sama rekan-rekan terdekat kakek juga udah mulai pada datang nih ke rumah kakek buat ngelayat. Akhirnya sekitar jam 12, jenazah kakek dibawa pakai ambulans menuju pemakaman. Hari itu tuh lagi terik banget, semua keluarga juga datang ke pemakaman kakek. Dan ketika prosesi pemakaman selesai, Bagus, Bima, istri-istrinya dan Lita balik ke rumah. Mereka ngejamu tamu yang makin ramai datang sambil nyiapin untuk pengajian malam nanti. Sekitar jam 7 malam, pengajian mulai, semua berdoa buat kakek. Setelah pengajiannya selesai, ada satu teman Bagus nyamperin Bagus, namanya Rina. Dia ngobrol sama Bagus, ngomongin kakek, sampai-sampai Rina itu tuh nawarin Bagus untuk ngejual rumah kakek dan hasilnya bisa dibagi sama Bima. Jadi emang Rina ini tuh emang agent properti, dan dia tuh nawarin Bagus untuk ngejual rumah kakek karena rumahnya kakek tuh lokasinya strategis, gede, dan kebetulan harga properti pada saat itu juga lagi naik dan bagus. Anjing, agak kurang ajar ya. Di hari H pemakaman baru meninggal langsung ditawarin gitu anjing. Iya benar, Bi. Jadi kayak nyari kerja ya. Terus jadi Rina tuh nawarin biar Bagus dan Bima gak kehilangan kesempatan ini. Ditambah ternyata Rina udah punya klien yang lagi nyari rumah di daerah rumah kakek dengan luas tanah yang hampir mirip sama rumah kakek juga. Ngedenger itu Bagus yang lagi berduka cuma iya-iya aja. Tapi 2 minggu berlalu, Bagus tuh kepikiran sama omongan Rina tentang rumah kakek. Dia mikir lagi pula rumah ini juga terlalu gede buat mereka semua. Dan kalau dijual juga lumayan bagus. Terus Bima juga bisa beli rumah kecil dan sisanya buat jadi tabungan mereka kan. Akhirnya Bagus mulai buka topik ini ke Bima pelan-pelan. Dia jelasin semua yang dijelasin Rina 2 minggu lalu di hari kakek meninggal. Bima kaget banget dengernya dan agak marah ke Bagus. Bima sampai bilang, "Lo gila ya, makam bapak aja masih basah, lo bisa-bisanya mau jual rumah bapak." Bagus yang ngerasa ditolak sama Bima di saat itu tuh kesel banget, karena Bagus kan ngerasa dia anak pertama. Jadi kayak pride-nya tinggi banget kan Moebi. Terus ngerasa adiknya gak ada hormat-hormatnya sama dia. Akhirnya tanpa persetujuan Bima, Bagus mulai urusin sertifikat rumah kakek buat difoto dan dikirim ke Rina. Wow. Pokoknya Bagus di sini tuh bener-bener sepihak aja tanpa ngelibatin siapapun. Ya Rina namanya agent properti senang-senang aja dong. Dia juga nanti dapat fee-nya juga kan soalnya. Gak lama ada kliennya Rina nih datang ke rumah buat ngecek rumahnya kakek. Terus pas banget si kliennya datang, Bima tuh lagi di rumah. Ngelihat itu Bima langsung ngusir Rina sama klien ini di depan Bagus. Bagus yang gak terima kesel banget sama Bima. Akhirnya Moebi, Bagus pakai cara yang gak diduga-duga. Dia pakai orang pinter buat guna-guna Bima biar Bima tuh nurut-nurut aja sama Bagus. Buset, sampai begitu ya? Wow. Setelah bolak-balik orang pinter, akhirnya mulai kelihatan nih hasilnya Moebi. Pas kliennya itu balik lagi, Bima udah diem aja, udah gak peduli sama mereka semua. Bagus ngerasa ini tuh berhasil banget kan. Dia pelan-pelan ngejalanin semuanya. Dan pas banget di malam pengajian 40 hari kakek, setelah selesai pengajian, Bagus tuh bilang lagi ke Bima untuk mau ngejual rumah kakek. Dan sesuai dugaan, Bima ngeiyain itu semua. Udah nih, terus pas malam-malam mau tidur sekitar jam 9 malam, Bagus, istrinya sama Lita kan tidur sekamar.
Lita nih emang sebenarnya tipe anak yang suka tidur jalan gitu Moebi, kayak ngigo gitu. Sampai sleepwalking tapi. Bener. Oke. Jadi kalau ngelihat Lita tiba-tiba jalan keluar kamar, Bagus pasti udah tahu kalau anaknya nih lagi ngigo. Biasanya dikejar sama dia biar dibalikin ke kamar lagi. Nah pas banget di malam itu, Lita nih jalan tiba-tiba keluar. Tapi anehnya Lita tuh lari. Dikejar dong sama Bagus cepet-cepet. Lita lari ngarah ke kamar kakek. Terus Bagus tetap ngikutin di belakang. Nah pas Lita mau buka gagang pintu kamar kakek, Bagus langsung stopin dan megang bahu Lita buat ngajak ke kamar lagi. Tapi pas Bagus pegang bahunya terus ngebalikin badannya Lita, tiba-tiba mukanya Lita tuh berubah jadi muka kakek. Terus bilang, Bagus, Bagus, kok gitu? Wah Bagus langsung pucet. Tapi karena itu badan Lita, Bagus gak ninggalin Lita. Dia teriak nama Bima kenceng banget, sampai semua orang yang di rumah itu tuh keluar dari kamar. Dan Lita juga ternyata keluar dari kamar mereka. Wah anjing. Nah pas Bagus balik badan lihat lagi ke arah kamar kakek, muka kakek yang dia lihat di badan Lita tadi tuh udah gak ada. Semua orang yang diceritain sama Bagus tuh gak percaya, karena nganggep Bagus itu tuh halu kan. Akhirnya semuanya nyuruh Bagus istirahat. Nah abis itu Bagus berusaha lah buat tidur. Dan pas Bagus ketiduran, Bagus tuh mimpi Moebi. Ada kakek ngeliatin dia, tapi mukanya kakek tuh marah banget di situ. Langsung kebangun kan dia. Itu tuh sekitar jam 3 pagi. Dia langsung keluar ambil minum. Pas dia lagi di dapur sambil minum. Jadi kalau lagi di dapur tuh bisa ngeliat ke ruang TV. Nah di ruang TV tuh ada kursi goyang yang selalu didudukin kakek. Bagus tuh ngeliat di situ jelas banget ada kakek lagi duduk di kursi sambil goyang-goyangin kursinya. Ngeliat itu Bagus tuh makin lemes kan. Tadi di mimpi ada kakek, sekarang di dunia nyata ada lagi. Akhirnya Bagus baca-baca doa, terus teriak-teriak, jangan ganggu, bapak udah gak ada di alam ini. Dia teriak-teriak gitu sambil jalan cepat ke kamarnya. Pas dia ngeliat ke arah kursi goyang lagi, kakek tuh udah gak ada. Buru-buru lah akhirnya Bagus lari ke kamarnya. Tapi pas dia mau masuk kamarnya, tiba-tiba Bagus tuh ditepok dari belakang kenceng banget. Bagus! Kaget dong Bagus. Akhirnya Bagus kayak berlutut gitu, terus ngomong, maaf pak, maaf, Bagus gak jadi jual rumah ini. Besokannya karena Bagus sudah sadar, dia langsung minta maaf lah ke Bima dan ngakuin semua perbuatannya. Bagus juga langsung kayak taubat gitu dan minta maaf ke makam kakek karena sempat terbutakan sama harta. Habis kayak belum 40 hari yang dia pikirin udah ngejual harta bapaknya sendiri gitu kan Nat ya? Iya bener Boy. Makanya digentayangin lah sama si kakek ini kan. Terus berarti akhirnya si rumah itu gak jadi jual kan? Gak jadi jual Bi akhirnya. Jadi gue mau ceritain pengalaman seorang perempuan namanya Wina. Umurnya 25 tahun dan dia tuh lagi ngerantau ke Jakarta sekitar tahun 2009. Oke. Nah karena dia tinggal di Jogja dan dapat kerja di Jakarta, akhirnya dia tuh pindah ke Jakarta dan mutusin untuk tinggal di kos-kosan perempuan. Di daerah Jakarta Timur Moy. Karena kebetulan kantornya juga di daerah sana. Oke. Jadi kos-kosannya tuh bentuknya kayak rumah gede, tapi bangunannya tuh tua. Cuma 1 lantai dan kira-kira ada sekitar 10 kamar aja kos-kosannya. Tapi tuh baru keisi 4 kamar. Jadi ditambah Wina totalnya 5 kamar. Hari pertama Wina pindah ke kos-kosannya, dia tuh dibantu sama mas-mas yang jaga kosannya. Terus di hari itu juga Wina dikasih tahu, pokoknya kalau ada bunyi-bunyi berisik, diemin aja. Di situ Wina penasaran dan akhirnya nanya ke mas yang jaganya. Namanya tuh Bowo. Emang kalau berisik tuh ada apa ya Mas Bowo? Terus Mas Bowonya ini tuh bilang, kamar sebelah kamu maksudnya. Suka berisik orangnya yang nempatin, jadi maklumin aja ya. Nah denger itu Wina bilang, oh iya mas, kirain ada apa. Oke mas, makasih banyak ya. Udah beres pindahannya sekitar jam 2 siang, Wina rebahan tidur-tiduran sampai akhirnya dia tuh ketiduran dan kebangun pas azan maghrib. Wina tuh kaget banget sampai dia kelewatan asar. Akhirnya dia ngambil wudhu kan karena mau sholat maghrib. Dia nyiapin tuh mau kena sama sejadahnya di lantai kamarnya. Nah pas dia lagi ambil wudhu di kamar mandinya, karena kamar mandinya ini juga di dalam kamar, Wina ini dengar kayak ada suara berisik di dalam kamarnya. Tapi tuh dia mikir kayaknya mah dari kamar sebelah deh. Akhirnya dia lanjut ambil wudhu. Nah pas udah selesai, dia tuh keluar kan dari kamar mandinya. Dia ngelangkah 1 kaki masuk kamarnya. Pas dia nengok kiri, Wina ngeliat mukenanya dia tuh kayak dipakai sama orang. Kayak berdiri gitu loh posisi mukenanya. Tapi karena kiblatnya tuh ngadep ke jendela dan posisi kamar mandinya itu tuh di dekat pintu,
Jadi si orang yang pakai mukena itu nggak kelihatan kan siapa. Jadi dia tuh berdiri di belakang orang itu. Iya betul Moy. Oh, dipunggungin gitu. Heeh, benar Oke, dipunggungin. terus? Akhirnya kaget banget Wina sampai teriak, "Astagfirullah." Pas dengar kalimat itu, tiba-tiba mukenanya Wina tuh jatuh langsung ke bawah. Dan orang yang pakai itu tuh jadi bener-bener nggak ada. Di situ Wina lemes banget ngeliatnya dan langsung duduk di lantai sambil istighfar. Oh, gue juga lemas dengernya nih. Akhirnya Wina langsung telepon temennya yang di Jakarta, namanya Aya, dan minta Aya untuk ke kosannya buat nemenin Wina. Karena kebetulan kantornya Aya juga di daerah Jaktim, jadi Aya mau ke kosan Wina tuh buat nemenin Wina sekalian juga nginep gitu loh Moibi. Untung ya. Iya, dan udah lama gak ketemu juga kan. Oke, terus. Selama nunggu Aya tuh Wina gelisah banget, kayak nelfon-nelfonin mulu. Terus gak bisa diem di kamarnya. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam Aya datang ke kosannya. Di situ Wina seneng banget karena lega kan udah ada yang nemenin. Ya. Terus Wina nyeritain lah ke Aya apa yang dia lihat tadi. Si Aya ini malah ketawa-tawa terus bilang, "Win, lo capek banget ya, udah istirahat Gi." Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai jam 1 pagi. Nah posisi ngobrolnya tuh Wina tiduran di kasur. Terus di kakinya Wina tuh ada Aya lagi duduk sambil buka laptop. Terus mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Wina ini ketiduran dengan posisi yang sama. Terus Wina tuh denger Aya manggil-manggil, "Win, bangun Win, jam 2-an aja lah tidurnya." Di situ Wina denger jelas dan bisa ngeliat Aya. Tapi pas Wina mau gerakin badannya, Wina nggak bisa gerak sama sekali Moibi. Dia mau teriak juga nggak bisa, kayak ketindihan gitu. Akhirnya Wina maksain untuk berdiri dari kasur. Pas dipaksain juga tetap aja nggak bisa. Pas dia ngeliat Aya tuh lagi buka laptop sambil ngetik. Tapi tiba-tiba selimut di sebelah Aya tuh kayak keangkat, nyerupain siluet orang. Pas selimutnya berdiri sendiri, Wina maksain buat merem dan gak ngeliat ke arah Aya. Tapi pas Wina buka matanya, selimut yang berdiri tadi tuh berubah jadi perempuan. Mukanya bolong-bolong, hitam, dan lagi ngeliatin Wina sambil senyum lebar banget. Shit. Di situ karena Wina nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa istighfar dalam hati. Dan sosok perempuan itu pelan-pelan ngerangkak dan pindah ke sebelah Wina. Posisinya tuh kayak tiduran miring gitu loh di sebelahnya Wina. Terus sambil senyum ngeliatin si Wina. Si Ayah nggak ngeliat apa-apa, Nat? Ini kan karena Wina lagi ketindihan Moy. Hah? Jadi si Aya tuh masih sibuk main laptop aja. Oh. Nah terus di situ tuh Wina makin berontak, tapi tuh nggak bisa apa-apa kan karena ya Aya bilang emang bener Aya tuh nggak lihat apa-apa selain mereka berdua kan semalam. Hah? Nah karena mereka berdua juga harus ke kantor, akhirnya mereka siap-siap dan berangkat bareng ke kantor jam 8 pagi. Wina bilang ke Aya buat nginep lagi di kamarnya dia, soalnya dia tuh takut kan masih belum berani. Akhirnya Aya mau nginep lagi di kosannya si Wina. Karena kantornya Aya bubarnya duluan, Wina tuh ngasih kunci kosannya ke Aya. Sekitar jam 5 sore, Aya yang udah selesai ngantor tuh langsung pulang ke kosannya si Wina. Dia buka kunci pintu kosannya Wina dan langsung mandi bersih-bersih. Nah pas Aya lagi keramas, Aya tuh dengar ada suara pintu dibuka gitu loh, kayak ada orang yang masuk. Terus Aya teriak kan, "Win bentar ya, gue lagi mandi." Tapi gak ada yang nyaut sama sekali. Terus pas Aya lanjut mandi, Aya tuh dengar kayak ada suara perempuan nangis di dalam kamar. Terus Aya tuh teriak, "Win, lo kenapa? Sabar bentar ya, gue dikit lagi selesai." Pas Aya udah selesai mandi, dia langsung buru-buru buka pintu kamar mandi kan. Terus dia ke arah tempat tidur. Tapi pas dia lihat kamar kosannya Wina, gak ada orang sama sekali. Bahkan kamarnya aja tuh sunyi banget. Di situ Aya mulai percaya sama apa yang dibilang Wina kemarin. Terus dia langsung nelfonin Wina buat buru-buru pulang ke kosannya. Tapi sebelum Wina pulang tuh Aya dengar kali ini dari kamar mandinya ada suara perempuan nangis, persis kayak yang dia dengar tadi. Akhirnya si Aya ini tuh ngeberaniin diri untuk buka pelan-pelan pintu kamar mandinya. Pas Aya buka, ada sosok perempuan lagi nangis di kloset kamar mandi. Mukanya hitam, bolong-bolong, dan lantai kamar mandi tuh berlumuran darah. Oh shit. Aya di situ kaget banget, dia teriak sambil nutup pintu kamar mandi, dia banting. Pas Aya mau lari ke tempat tidur, sosok perempuan ini tuh tiba-tiba di tempat tidur. Anjing. Sambil nangis-nangis persis kayak di kamar mandi tadi. Akhirnya saking gak kuatnya, Aya tuh pingsan di lantai. Terus setengah jam kemudian, sekitar jam 6:30, Wina pulang. Terus dia ngeliat Aya tiduran di lantai. Wina langsung manggil-manggil Mas Bo buat minta tolong angkat Aya ke atas kan, ke tempat tidur. Hah?
Tapi ya Mas Bowo di situ mukanya kayak nyembunyiin sesuatu gitu loh. Akhirnya Wina cerita apa yang dia lihat dari kemarin ke Mas Bowo. Dan gak lama Ayah tuh bangun. Ayah juga langsung ceritain sambil nangis-nangis kalau dia tuh ngeliat sosok perempuan yang mukanya tuh hitam bolong-bolong sambil nangis-nangis di kamar mandi. Dan ada di tempat tidur juga kan perempuan itu. Ngedenger itu Mas Bowo kaget dan langsung minta maaf ke Wina karena udah ngasih Wina kamar kosan ini. Dia bilang kalau sebenarnya sekitar 5 tahun lalu ada perempuan yang dibunuh di kamar mandi kosan ini. Dan pas ditemuin mayatnya tuh kayak dibunuh sadis gitu, pakai bor sampai bolong-bolong mukanya. Dan sebenarnya kamarnya Wina ini tuh udah kosong setahunan. Nah selama setahun kosong ini tuh Mas Bowo udah gak pernah dengar ada berisik lagi dari kamar ini. Makanya dia mau nyoba kasih kamar ini tuh ke Wina. Tapi apesnya malah si Wina ketemu sama penunggu kamar ini ya? Iya benar. Yang dibunuh itu kan? Iya benar. Kalau kan mukanya bolong-bolong. Anjir. Berarti pas di awal Mas Bowo itu ngasih tahu kalau ada suara di sebelah, diemin aja, dia bohong dong. Iya, awalnya dia Karena bohong. sebenarnya suaranya biasanya ada di dalam kamar itu. Iya. Kurang ajar. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di Tangerang. Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan. Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Dari yang klasternya masih kosong sampai udah keisi semua. Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak. Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra, istrinya Budita, dan anaknya Reza. Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan dan Reza 20 tahun. Budita itu termasuk tetangga yang supel dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya. Karena ibu rumah tangga, jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah. Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya, kayak 17 Agustusan, tahun baruan, sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak. Budita paling dekat sama tetangga sebelah rumahnya persis, namanya Bu Ulfa. Karena mereka seumuran dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya. Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga. Bu Ulfa ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu. Rumahnya dia sendiri itu 2 kafling, sampai-sampai dia tuh juga punya 3 rumah di klaster itu. Dan kalau ada acara-acara klaster, dia selalu yang nyumbang paling banyak. Tapi Bu Ulfa ini tuh termasuk orang yang humble banget Moebi. Gak pernah milih-milih dalam bergaul, semuanya dia rangkul sampai jadi deket banget. Sampai akhirnya Budita tuh bingung. Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bu Ulfa. Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban. Terus Budita tuh ngomong ke suaminya, Pak Indra. Dia bilang, kenapa ya Bu Ulfa udah seminggu ini kok gak kelihatan? Rumahnya juga kelihatan kosong. Terus Pak Indra jawab, ya paling keluar negeri sama keluarganya. Biasanya kan tiap tahun begitu. Ngedenger itu Budita baru keinget juga kalau Bu Ulfa tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya. Tapi yang bikin dia masih mikir tuh, kok tumben gak ngasih tahu? Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita. Tapi Budita akhirnya mikir, ya mungkin dia lupa aja kali ya buat ngasih tahu ke Budita. Kayak biasanya ngabarin gitu ya. Benar, ngasih tahu doang. Nah akhirnya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita. Pas dibukain sama Buditanya sendiri, ternyata itu tuh Bu Ulfa. Langsung heboh kan tuh Budita. Terus langsung disuruh masuk juga. Tapi pas disuruh masuk, Bu Ulfanya tuh diem aja. Mukanya Bu Ulfa di sini juga nggak kayak biasa, pucet, rambutnya juga agak berantakan. Karena Budita ngeliat Bu Ulfa pucet banget kayak orang sakit, Budita akhirnya bilang, Bu tunggu aku bikinin teh panas ya, ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu. Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas. Dan pas dia balik ke pintunya, Bu Ulfa tuh udah gak ada. Terus malamnya akhirnya dia ceritalah ke Pak Indra. Dia bilang kalau tadi tuh Bu Ulfa mampir, tapi mukanya tuh pucet banget. Dan tiba-tiba Bu Ulfa tuh hilang pas lagi dibikinin teh sama Budita. Tapi rumah Bu Ulfa pun juga masih kosong. Ya Budita gak sempet ngecek rumahnya sih Moy. Soalnya udah malam juga waktu itu. Iya. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Budita siap-siap tidur. Tapi pas baru mau tidur, Budita tuh denger kayak ada suara kenceng banget. Suara perempuan teriak-teriak terus nangis. Pak Indra pun denger suara itu. Akhirnya karena penasaran dan suaranya makin kenceng, Budita sama Pak Indra lari ke kamar anaknya. Tapi pas dibuka pintunya, Reza tuh udah tidur. Sumber suaranya tuh bukan dari rumah mereka Moibi, malah dari rumah sebelah, rumahnya Bu Ulfa. Akhirnya jam 11 lebih mereka mutusin tuh buat keluar rumah dan nyoba ngebel rumah Bu Ulfa. Soalnya suara yang mereka dengar udah bukan teriakan sama tangisan lagi, tapi suara minta tolong juga. Oh shit. Mereka ngebel lah ke rumah Bu Ulfa. Sekali dibel gak ada yang keluar,
2 kali pun sama, sampai akhirnya ketiga kali. Yang keluar tuh pembantu sama supir rumahnya. Nanyalah Bu Dita, "Mbak, Mas, Bu Ulfa kenapa ya? Kedengeran dari rumah saya ada suara minta tolong." Dan itu suara Bu Ulfa. Tapi pembantu sama supirnya tuh mukanya takut, bahkan diem aja. Pas pelan-pelan diajak ngobrol, akhirnya mereka tuh bilang kalau sebenarnya Bu Ulfa tuh udah seminggu gak pulang ke rumah. Dan suaminya juga gak selalu ada di rumah dari seminggu lalu. Padahal biasanya selalu pulang malam, tapi kali ini tuh lagi jarang banget pulang. Pulang cuma buat nengokin keadaan anaknya doang. Di situ Bu Dita sama Pak Indra tuh kaget banget, karena baru aja tadi jam 9 malam Bu Ulfa kan nyamperin ke rumahnya Bu Dita kan. Nggak denger itu, akhirnya Bu Dita sama Pak Indra nggak mau perpanjang obrolan. Mereka mutusin lah buat balik ke rumah lagi. Terus Nah besoknya Bu Dita tuh emang ada jadwal arisan sama tetangga-tetangga lainnya. Di momen ini tuh Bu Dita mau mastiin kalau Bu Ulfa tuh sebenarnya ada beneran atau enggak. Karena Bu Ulfa tuh nggak pernah absen di arisan bulanan. Sekitar jam 1 siang Bu Dita datang ke rumah tetangganya, Bu Rini. Pas datang semuanya udah kumpul, dan pas dia lihat sekitar nggak ada tanda-tanda dari Bu Ulfa. Obrolan sepanjang arisan itu juga ada tuh ngebahas tentang Bu Ulfa. Ibu-ibu yang lain tuh ternyata juga penasaran kalau Bu Ulfa tuh kemana. Soalnya tumben banget HP-nya tuh mati, nggak bisa dihubungin sama sekali. Tapi di situ Bu Dita tuh milih buat diem aja. Dia juga nggak mau ceritain kejadian yang kemarin dialamin itu. Malamnya pas pulang pun Bu Dita langsung cerita ke Pak Indra. Dia bilang kalau ibu-ibu juga udah pada nyadar kalau Bu Ulfa tuh ngilang. Ya karena mereka berdua juga gak bisa apa-apa, jadi mereka tuh nunggu info berikutnya. Mereka juga berharap kalau Bu Ulfa tuh gak kenapa-napa. Sekitar jam 10 malam pas Bu Dita sama Pak Indra udah siap-siap mau ke kamar, tiba-tiba TV di ruang keluarga mereka tuh nyala sendiri. Dan ada suara ketokan pintu depan rumah tuh kenceng banget. Bu Dita larilah ke depan TV dan langsung matiin TV-nya. Sedangkan Pak Indra langsung jalan cepet ke pintu rumahnya. Karena Pak Indra tuh sebenarnya agak takut, soalnya pagar depan tuh udah digembok. Jadi siapa yang bisa masuk sampai ke depan rumah mereka kan? Akhirnya Pak Indra ngecek dulu dari jendela sebelah pintu. Dan bener aja Moebi, gak ada siapa-siapa. Tapi suara ketokannya tuh masih ada. Akhirnya Pak Indra nyuruh Bu Dita cepet-cepet naik ke atas, masuk ke kamar mereka. Pak Indra bilang ke Bu Dita kalau ini tuh kayaknya ada yang gak beres. Terus Pak Indra juga bilang kalau ada suara ketokan pintu lagi jangan dibukain pokoknya. Pak Indra disitu juga nyamperin kamar Reza untuk ngasih tahu hal yang sama. Akhirnya sekitar jam 11 malam mereka tidur. Pas udah setengah tidur, tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Tapi dari kamar Bu Dita, dan ketokannya tuh pelan kali ini. Sampai ke kamar. Sampai ke kamar Moy. Wow. Karena setengah sadar, Bu Dita yang baru bangun tuh langsung jalan ke pintu buat ngecek. Awalnya dia mikir kalau itu tuh Reza. Tapi pas dibuka, ternyata itu tuh Bu Ulfa yang udah berdarah-darah, bajunya robek-robek, kepalanya tuh ketancep pisau sambil bilang, "Tolong." Aduh, ini serem banget. Wah, ngeliat itu Bu Dita tuh langsung banting pintu, lari, terus langsung bangunin Pak Indra. Di malam itu juga Moebi, mereka berdua langsung nyamperin rumah Bu Ulfa. Mereka ngebel berkali-kali sampai dia yang bukain. Sampai mereka di situ tuh juga manggil satpam dan RT yang juga tetangga mereka buat mastiin kalau Bu Ulfa ini tuh gak kenapa-napa. Nah rencananya mereka semua tuh mau masuk ke rumahnya Bu Ulfa. Tapi sebelum maksa masuk, akhirnya pembantu sama supirnya ini tuh bukain pintu. Mimik mereka tuh penuh ketakutan gitu loh. Dan tanpa ada perlawanan, mereka tuh langsung bolehin Bu Dita, Pak Indra, RT sama satpam buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Bu Ulfa pada saat itu tuh kosong. Anaknya Bu Ulfa di situ tuh juga lagi nginep di rumah temennya, karena orang tuanya juga nggak pulang-pulang. Jadi kenapa pembantu sama supirnya langsung izinin masuk tuh? Karena sebenarnya udah semingguan ini setiap malam mereka tuh dengar dari kamar Bu Ulfa ada suara teriakan, nangis, dan juga minta tolong. Tapi karena mereka tahu Bu Ulfa nggak di rumah, mereka tuh nggak berani naik ke kamarnya yang ada di lantai 3. Akhirnya mereka rame-rame naik ke kamar Bu Ulfa dan sesuai dugaan kamarnya tuh dikunci. Karena ada satpam sama RT, jadi akhirnya mereka dobrak paksa lah pintunya. Dan pas didobrak, di dalam tuh banyak banget darah di lantai, di kasur. Terus baunya tuh juga bau anyir banget kamarnya. Akhirnya rumah Bu Ulfa di situ dijadiin TKP. Terus supir sama pembantunya juga buat sementara dipulangin dulu, karena suaminya ini tuh nggak tahu di mana dan nggak ada yang bisa ngehubungin juga. Nah seminggu kemudian jasadnya Bu Ulfa tuh ketemu di semak-semak rumah kosong yang jaraknya 5 kilo dari klaster itu. Anjing. Wah anjrit. Dan ternyata Moebi, katanya Bu Ulfa ini tuh dibunuh dengan sadis sama suaminya, yang ternyata pakai pesugihan dan jadiin Bu Ulfa sebagai tumbal. Fuck. Anjrit. Berarti selama ini
Bulfa hilang bukan karena keluar negeri tapi karena meninggal. Iya bener Moy. Wah anjing Bi. Wow. Terus sampai sekarang suaminya gimana, Nat? Setahu gue sih sampai sekarang masih dicari nih Moy suaminya. Karena katanya suaminya tuh pindah-pindah mulu. Anjing. Berarti si arwahnya Bulfa masih gentayangan dan ngeganggu tetangga-tetangganya Bi. Ya iya sih Moy. Buktinya aja si Budita itu dimintain tolong terus